Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Anjali. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paradigma positivisme dengan contoh kasus yang saya ambil dari jurnal. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan contoh kasus tersebut, tentu dong kita semua harus tahu apa sih itu paradigma positivisme. Yuk langsung saja kita bahas. Pertama, mengenai pengertian paradigma. Menurut Harmon, paradigma adalah cara mendasar untuk melakukan persepsi, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Sedangkan menurut Egon Guba dan Yuval Lincoln menegaskan bahwa pada dasarnya paradigma merupakan kepercayaan dasar pada asumsi-asumsi epistemologi, ontologi, dan metodologi. Selanjutnya mengenai pengertian positivisme. Positivisme berasal dari kata positif yang diartikan sebagai teori yang bertujuan untuk penyusunan fakta-fakta yang teramati secara objektif. Dalam paradigma positivisme, terdapat 3 asumsi dasar yaitu epistemologi, ontologi, dan metodologi. Pertama, epistemologi. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas mengenai hubungan yang terjalin di antara peneliti dan yang diteliti atau objek. Dalam penelitiannya, paradigma positivisme mengedepankan dualis dan objektivis. Yang kedua, ontologi. Paradigma positivisme mendasarkan diri pada pemahaman tentang sebuah realitas yang nyata dan cenderung naif tetapi dapat dipahami. Yang terakhir, metodologi. Metodologi merupakan cara-cara yang ditempuh oleh peneliti. Dalam paradigma positivisme menggunakan metodologi yang bersifat eksperimental dan manipulatif. Fokus utamanya adalah verifikasi terhadap hipotesis yang telah disusun. Pembahasan berikutnya yaitu ciri-ciri paradigma positivisme. Seperti yang dikemukakan oleh Gerald Adian tahun 2002, terdapat 6 ciri-ciri paradigma positivisme. Yang pertama, mekanisme, kedua, nominalisme, ketiga, naturalisme, keempat, fenomenalisme, kelima, bebas nilai, dan yang terakhir, reduksionisme. Sejarah paradigma positivisme. Kemunculan paradigma positivisme dalam ranah ilmu pengetahuan sosial erat kaitannya dengan tokoh filsuf sekaligus sosiolog Prancis yaitu Henri Saint-Simon pada tahun 1760 sampai 1825. Dan dikembangkan oleh muridnya yaitu Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857 pada abad ke-19. Aliran ini menjadi cikal bakal perkembangan ilmu pengetahuan tentang masyarakat atau sosiologi berdasarkan prinsip studi ilmu alam. Dalam paradigma positivisme terdapat 3 jenis perkembangan, yaitu positivisme sosial, positivisme evolusioner, dan positivisme logis. Maka paradigma positivisme merupakan aliran ilmu filsafat yang berisikan mengenai persepsi, pikiran atau gagasan, menilai dan melakukan sesuatu oleh manusia atau peneliti mengenai objek yang diteliti berdasarkan pengetahuan secara faktual apa yang ada atau objektif. Berikutnya mengenai pendekatan paradigma positivisme dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama, dimensi-dimensi penelitian kuantitatif. Masalah penelitian yaitu kausalitas atau sebab akibat, tujuan penelitian untuk pembuktian keberlakuan teori atau hipotesis, fungsi teori untuk diuji dalam populasi, dan strategi penelitian menggunakan prinsip hipotetiko-deduktif. 2 ciri-ciri pendekatan kuantitatif dalam paradigma positivisme yaitu objektif, fokus pada variabel, reliabilitas sebagai kunci bebas nilai, bebas dari konteks, banyak responden, analisis statistik, dan peneliti terpisah. Teori-teori dalam paradigma positivisme. Model teori yang dikembangkan paradigma positivisme yaitu model teori komunikasi linear dan model teori peluru atau jarum suntik. Model teori komunikasi linear dengan fokus efek yang dimaksud yaitu hanya tentang ada atau tidaknya efek dari pesan yang disampaikan. Model teori peluru atau jarum suntik merupakan model teori komunikasi satu arah.
Teori ini sebagai bentuk turunan dari teori SOR. Selanjutnya saya akan memberikan contoh kasus yang berjudul pengaruh media pembelajaran terhadap pembelajaran sekolah dasar terakreditasi A. Alasan saya mengambil contoh kasus tersebut karena termasuk ke dalam paradigma pendekatan kuantitatif dengan teknik kuesioner dan angket. Pertama, secara epistemologi. Teori yang digunakan yaitu penulis melakukan beberapa penelitian dengan menerapkan media pembelajaran kepada siswa sekolah dasar, di mana media tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap mutu pembelajaran. Selanjutnya, secara ontologi, objek penelitian yaitu siswa dan sekolah dasar, dan subjek penelitian yaitu Andere Salomo, yang di sini posisinya sebagai peneliti. Sedangkan latar belakang dari penelitian ini adalah mengungkapkan dan menganalisis pengaruh media pembelajaran terhadap mutu pembelajaran di sekolah dasar terakreditasi A. Yang terakhir, secara metodologi. Berdasarkan temuan tersebut, tergambar bahwa penggunaan media pembelajaran yang optimal akan memberikan manfaat optimal pula bagi siswa. Seperti diketahui bahwa media pembelajaran mempunyai beberapa fungsi. Salah satunya fungsi atensi atau fungsi yang mampu membuat siswa berkonsentrasi terhadap isi pembelajaran. Nah, begitu kiranya sahabat filsafat semuanya tentang paradigma positivisme dalam analisis kasus berdasarkan aspek epistemologi, ontologi, dan metodologi dalam penelitian kuantitatif. Semoga apa yang kita pelajari saat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih and see you. Bye-bye.